Nah, apa yang terjadi ketika sebuah kapasitor itu ditempatkan dalam ruang hampa? Misal ada sebuah gambar, ada dua buah flash media di sini yang saling berdekatan satu sama lain. Ini ada kawannya, ada kawan. Memiliki luas penampang A, ini juga A, dan terpisah dengan jarak D. Nah, kita buat ini muatan positif dan ini muatan negatif. Kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya pada keadaan seperti ini, kalau pada keadaan ruang hampa, kita dapat tuliskan persamaannya menjadi C sama dengan C tadi Q per V. Jadi kalau C sama dengan Q per V, terus apa yang kita pakai di sini? Ada A per D. Nah, karena dalam ruang hampa, maka kita gunakan permitivitas ruang hampa. Atau yang kita sering dengar dengan istilah epsilon nol. Di mana Q itu merupakan kapasitansi kapasitor. Q merupakan kapasitansi kapasitor dengan satuan farad atau F aja. Habis itu di situ ada epsilon nol. Epsilon nol itu permitivitas ruang hampa dengan ketetapan ruang hampa dengan ketetapan 8,85 kali 10 makan minus 12 volt farad per meter. Nah, A ada luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan selanjutnya ada D. D itu jarak antar plat atau antar keping. Jarak antar plat dengan satuan meter. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang rangkaian yang ada pada kapasitor. Pembahasan kita selanjutnya mengenai rangkaian pada kapasitor. Nah, secara umum dari SD kita udah kenal bahwa rangkaian yang ada dalam fisika itu ada dua. Yang pertama ada rangkaian seri atau rangkaian, dan kedua ada rangkaian paralel. Oke, kita lihat dulu yang paralel. Nah, rangkaian paralel pada sebuah kapasitor. Misal kita punya gambar, ada 3 buah konduktor di sini yang dirangkai secara paralel dan dihubungkan ke salah satu dan dihubungkan ke titik A menuju titik B. Sini ada Q1, Q2, Q3. Juga ada Q1, Q2, Q3. Nah, pada rangkaian kapasitor paralel ini, dia itu memiliki beda potensial yang sama, sehingga potensial keseluruhannya itu sama dengan potensial 1 sama dengan potensial yang ada di kapasitor kedua sama dengan potensial yang ada di kapasitor ketiga. Nah, yang beda pada rangkaian paralel adalah mulakannya, sehingga Q sama dengan Q total itu sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nah, dari sini kita dapat meninjau dengan rumus yang telah kita jabarkan tadi bahwa maka kita dapat meninjau kalau untuk mencari Q sama dengan C kali V. Berarti kalau C kali V total itu sama dengan C1 kali V ditambah C2 kali V ditambah C3 kali V. Ada yang bisa kita coret? Karena V-nya sama, maka V di sini bisa dicoret. Sehingga kita dapatkan satu persamaan untuk kapasitor yang dirangkai secara paralel itu. Rangkaian paralel itu C1 tambah C2 tambah C3 atau berapapun C-nya. Yang penting pada rangkaian paralel itu
nilainya itu hanya dijumlahkan. Inilah satu rumus untuk mencari rangkaian kapasitor yang dihubungkan secara paralel. Oke, selanjutnya kita melihat rangkaian kapasitor pada rangkaian tadi ada paralel, sekarang kita melihat rangkaian kapasitor secara seri. Nah, pada rangkaian seri itu kita buat gambarnya. Gambar rangkaian seri sejajar. Misal sini ada 3 buah kapasitor yang dirangkai secara seri. Ini ada titik A dan ini ada titik B. Kemudian di sini ada Q1, ada Q1, ada Q2, ada Q2, dan selanjutnya ada Q3 dan Q3. Nah, pada rangkaian seri Q-nya itu sama, muatannya itu sama, sehingga Q total itu atau Q keseluruhan yang ada pada rangkaian seri itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, apanya yang beda pada rangkaian seri? Beda potensialnya, sehingga V-nya itu V secara keseluruhan itu sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3. Nah, jadi maka kita bisa buat pakai rumus yang tadi, Q per C secara keseluruhan itu sama dengan Q per Q1 ditambah Q per Q2 ditambah Q per Q3. Nah, ada yang bisa kita coret di sini? Ada, yaitu muatannya. Kenapa bisa kita coret? Karena muatannya itu sama. Nah, karena muatannya bisa kita coret, muatan Q1 itu sama dengan muatan yang ada di Q2 sama dengan muatan yang ada di Q3. Jadi kita dapatkan suatu persamaan untuk kapasitor yang dirangkai secara paralel itu 1 per kapasitor yang dirangkai secara paralel itu sama dengan 1 per Q1 tambah 1 per Q2 tambah 1 per